Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran IPS bersama Bu Silva. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ya, jadi ada dua istilah ya, ada istilah flora dan istilah fauna. Nah, kalau misalnya flora itu diperuntukkan untuk tumbuhan, sedangkan fauna diperuntukkan untuk hewan. Flora di Indonesia. Kalau kita berbicara jumlah, ini ada banyak sekali jumlah flora yang terdapat di Indonesia. Nah, para ahli sendiri ini memperkirakan ada sekitar 4.000 jenis pohon dan ribuan jenis tumbuhan berbunga yang tumbuh di Indonesia. Nah, ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi persebarannya, di antaranya ada iklim, tanah, serta ketinggian tempat. Oke, yang pertama kita bahas yaitu flora di wilayah Indonesia bagian barat. Nah, pada wilayah ini itu didominasi oleh vegetasi hutan hujan tropis yang tanahnya selalu basah. Nah, kenapa selalu basah? Karena di wilayah ini curah hujannya tinggi dan kelembapannya juga cukup tinggi. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa vegetasi atau tumbuhan ya, hutan hujan tropis ini itu jenisnya adalah heterogen, artinya dia itu tidak hanya satu jenis tapi banyak jenisnya, banyak macamnya gitu ya, jadi bervariasi jenisnya. Jadi flora di wilayah Indonesia bagian barat ini tuh memiliki kesamaan dengan flora di benua Asia pada umumnya. Nah, di sini juga fun fact-nya terdapat tumbuhan endemik. Jadi endemik itu adalah hanya ada di daerah tersebut. Jadi hanya ada di daerah tertentu saja ya. Kalau di sini tuh contohnya ada Rafflesia arnoldi yang terdapat di Provinsi Bengkulu. Nah, ini ya, Rafflesia arnoldi ini adalah salah satu bunga bangkai ya. Kenapa dikatakan dia itu bunga bangkai? Karena mengeluarkan bau yang menyengat gitu ya, bau tidak sedap gitu, mungkin ya dapat dikatakan seperti bau bangkai lah. Selanjutnya ada flora di wilayah Indonesia bagian tengah. Nah, jadi bagian tengah ini di wilayah Jawa Tengah sampai dengan Nusa Tenggara. Nah, ini didominasi oleh hutan musim atau hutan homogen. Jadi homogen, kalau misalnya tadi kan hutan hujan tropis itu heterogen, artinya dia bermacam-macam, banyak jenisnya, banyak variasinya. Nah, kalau hutan homogen ini hanya terdiri dari satu jenis tumbuhan yang sama. Jadi, dan dia juga tidak begitu lebat gitu ya. Tidak seperti hutan hujan tropis gitu, beda. Misalnya kalau hutan homogen tuh, kalau kalian misalnya bisa lihat di satu daerah itu hutan jati semua, atau misalnya hutan cemara semua. Nah, itu yang disebut dengan hutan homogen. Di wilayah ini tuh juga terdapat stepa dan sabana. Nah, mungkin kalau kalian tuh familiar dengan alam-alam ala Afrika, nah di Indonesia tuh ada juga. Nah, jadi bedanya stepa sama sabana, kalau stepa itu dia tanah kering yang hanya ditumbuhi semak belukar. Jadi hanya ditumbuhi semak-semak aja, tapi kalau sabana itu padang rumput yang luas dan dia tuh ada tumbuhan kayunya gitu. Jadi masih ada variasi lainnya gitu. Jadi itu bedanya stepa dan sabana. Jadi mungkin setelah nonton video ini kalian bisa cari tahu lagi nih lebih dalam di mana aja wilayah di Indonesia yang ada stepa atau sabananya. Ya, selanjutnya ini adalah flora di wilayah Indonesia bagian timur. Nah, tadi kan barat udah, tengah udah, sekarang timur. Nah, flora di wilayah Indonesia bagian timur ini didominasi oleh hutan hujan tropis di Papua. Kemudian, flora di Indonesia bagian timur ini memiliki kesamaan dengan flora di kawasan benua Australia. Nah, kalau tadi di Indonesia bagian barat kan memiliki kesamaannya dengan benua Asia. Nah, kalau di timur ini dengan benua Australia. Nah, ada salah satu flora yang dia ini ciri khasnya banget di kawasan Indonesia bagian timur, khususnya di Papua ya. Nah, ini itu adalah anggrek. Nah, ini contohnya, ada anggrek hitam. Setelah kalian tahu flora yang ada di Indonesia, sekarang kita akan bahas tentang fauna yang ada di Indonesia. Oke, jadi pembagian wilayah atau pembagian jenis fauna yang dibagi 3 tadi itu tidak terlepas dari karakteristik yang dimiliki oleh jenis-jenis hewan yang ada di dalamnya. Nah, ini fun fact-nya atau fakta menariknya, ada yang dikenal dengan garis Hayal, Wallace, dan Weber.
Nah, jadi garis Wallace dan garis Weber ini diambil dari nama penelitinya yang dulu itu melakukan penelitian di Indonesia. Nah, untuk garis Wallace ini membagi fauna di Indonesia bagian barat atau garis yang membatasi fauna di Indonesia bagian barat dan fauna di Indonesia bagian tengah. Sedangkan garis Weber itu garis yang membatasi antara fauna di Indonesia bagian timur dan fauna di Indonesia bagian tengah. Oke, jadi ini yang pertama ada fauna asiatis ya, atau fauna asiatik yang memiliki corak Asia. Kalau misalnya kalian lihat nih, contoh-contohnya ini mungkin pernah kalian temui di real life-nya ya. Misalnya di kebun binatang kah gitu, atau misalnya secara virtual di TV atau di YouTube dan sebagainya lah ya. Nah, ini contohnya ada seperti gajah, ada harimau, ada badak bercula satu, kemudian ada banteng. Oke, selanjutnya ini ada fauna australis atau fauna australik yang memiliki corak Australia. Nah, ini contohnya seperti kalau kita lihat ya ada walabi. Nah, kalau kalian lihat nih, ini familiar dengan hewan apa nih yang mirip di benua Australia yang terkenal? Ya, ada kanguru ya. Jadi ini hewan berkantung gitu ya, mirip seperti kanguru. Ini tapi di Indonesia versinya namanya walabi. Kemudian ada landak irian, ada burung cendrawasih, burung nuri, dan lain sebagainya. Oke, kemudian ini yang terakhir ya, ada fauna peralihan atau australik asiatik. Nah, kalau kita lihat australik asiatik itu artinya maknanya adalah fauna campuran ya, antara fauna Asia dan fauna Australia. Nah, ini ada beberapa contohnya ya. Kalau kita lihat di gambar ada anoa. Jadi anoa ini banyak juga yang menyebut dengan istilah kerbau kerdil. Mungkin karena memang ukuran yang lebih kecil gitu ya. Kemudian ada komodo. Nah, komodo ini bahkan ada pulaunya ya, Pulau Komodo. Isinya banyak komodonya. Itu di Nusa Tenggara mana? Ada di Nusa Tenggara Timur ya. Kemudian ada babi rusa. Nah, jadi babi rusa ini ya bentukannya seperti ya babi gitu, cuman memang ada tanduk atau ada gading yang menyerupai rusa gitu ya. Ini ada di sekitaran Pulau Sulawesi ditemukannya. Kemudian ada burung maleo. Nah, ini juga khasnya ya, khasnya fauna peralihan nih, fauna australik asiatik. Setelah Ibu jelaskan tadi secara panjang lebar ya tentang jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, sekarang mungkin kalian bisa mengamati di lingkungan tempat tinggal kalian atau di sekitar tempat tinggal kalian, itu pasti juga banyak jenis flora dan fauna yang ada. Nah, kira-kira apa saja? Coba dari sekarang bisa kalian explore. Ya, jadi tadi ada juga ya istilah seperti flora dan fauna endemik atau yang khas daerah tertentu saja. Kemudian ada juga flora dan fauna yang jenisnya itu sudah langka atau terancam punah. Nah, untuk jenis ini sendiri itu diperlukan yang namanya upaya konservasi atau upaya perlindungan, pelestarian gitu ya. Nah, ini juga ada tempat-tempat konservasinya, misalnya seperti kebun binatang, ada taman nasional, ada cagar alam, kemudian ada suaka marga satwa, dan lain-lain. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.